Tatiana dan Bara keluar bersama membuat Elea langsung menunduk. Walau tak ada adegan apapun, dia tidak ingin melihat adegan menyakitkan tersebut. Menyakitkan, seperti ada cinta saja, ucap Elea dalam hati tersenyum kecil. Kamu harus janji, Bara. Kamu gak akan macam-macam lagi sama dia. Rengek Tiana. Kamu tenang saja, Tiana. Aku tidak akan tergoda sama dia. Bara melirik sekilas pada Elea lalu berpamitan pada Tatiana. Selama dalam perjalanan hanya hening yang tercipta, apalagi Elea duduk di kursi belakang. Sesekali, Bara melirik istrinya tersebut. Berpuluh menit kemudian, mobil Bara sudah tiba di kawasan apartemen biasa. Jangan mimpi jika Elea akan dibawa ke apartemen mewah. Bara hanya menyewanya saja sampai dia menceraikan Elea dan memastikan perempuan itu tidak hamil anaknya. Kejam bukan? Turun, titah Bara saat melihat Elea yang hanya melamun. Baik, jawab Elea patuh. Dia mengikuti langkah Bara yang ada di depannya. 5 menit kemudian, mereka sudah sampai di apartemen yang Bara sewa. Tak terlalu luas, namun cukup untuk Elea tinggal saja, karena Bara hanya datang sesekali. Kamu akan tinggal di sini sampai kamu benar-benar tidak hamil anakku. Celetuk Bara membuat Elea menoleh. Entah mengapa saat Bara mengatakan itu, dia merasakan sesak di dadanya. Seburuk itukah dia di matanya? Apa kamu mendengarkan aku? Tanya Bara. Iya, aku mendengarkanmu, jawabnya dengan suara lirih. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Untuk nafkah, kamu jangan khawatir, aku akan mengirimkannya padamu. Setelah mengatakan itu, Bara pergi begitu saja, bahkan tanpa memberi Elea kesempatan untuk bertanya. Elea memandang pintu yang tertutup dengan sempurna. Sabar Elea. Dia memutuskan untuk melihat-lihat unit apartemen tersebut. Semuanya tersedia. Kulkas pun penuh dengan bahan masakan juga peralatan dapur yang sangat komplit. Elea tersenyum kecil mengetahui bahwa Bara seperhatian itu padanya. Boleh kan Elea berharap? Oke Elea, saatnya membuka lembaran baru. Ujarnya dengan semangat. Pertama-tama, Elea memutuskan untuk membuat makan siang dan malam, hanya untuknya saja. Karena dia tahu bahwa Bara tak akan datang. Sementara itu, di perusahaan Hadinata Group, Bima menatap kosong ke arah depan, di mana hanya ada gedung-gedung tinggi dan pemandangan kota yang selalu sibuk. Perkataan Elea terus saja menghantui dirinya. Masih teringat jelas di ingatan Bima saat dia bertemu dengan ibunya Elea yang bernama Minati, gadis yang berasal dari kampung yang melamar pekerjaan di perusahaannya. Awalnya, dia tidak terlalu menanggapi Mina, gadis polos penuh pesona tersebut. Awal mulanya, Bima meminta Mina untuk membuatkan sarapan, karena saat itu Bima belum sempat sarapan karena ada meeting penting. Kamu pekerja baru? Tanya Bima saat melihat wajah Mina yang asing, karena dia hafal betul siapa saja OB dan OG di perusahaannya. Iya Tuan, jawabnya singkat. Bima mengangguk dan kembali bertanya. Siapa namamu? Nama saya Minati. Mina menjawab dengan menunduk. Dia merasa gugup berhadapan dengan pemilik perusahaan, takut melakukan kesalahan yang berakhir dipecat dan kembali ke kampung halamannya. Bima mengangguk dan mulai mencoba masakan Mina walau hanya nasi goreng sederhana, tapi terlihat menggiurkan bagi Bima. Hari, minggu, bahkan bulan, Bima mulai terbiasa dengan masakan Mina. Dia menjadi jarang sarapan di rumah. Beruntung malah tak curiga padanya. 1 tahun mereka saling mengenal, Bima menyatakan ketertarikannya pada Mina. Awalnya Mina menolak, namun dengan segala bujuk rayu dan janji manis Bima, Mina termakan omongan manis lelaki yang sudah memiliki istri tersebut. Kita menikah siri saja dulu, ujar Bima pada Mina. Kini mereka sedang menikmati senja di salah satu balkon hotel yang Bima sewa untuk perjalanan bisnisnya keluar kota. Tapi mas, aku gak mau. Aku takut istrimu tahu dan marah, ujar Mina cemas. Mina pun akhirnya tahu Bima sudah menikah saat tak sengaja menemukan foto Mala dan Bima. Enggak akan, kamu tenang saja.
Selama kamu nggak banyak bicara, maka semuanya akan aman. Kamu tetap bekerja di perusahaan. Kamu juga bakal punya tempat tinggal yang nyaman dan layak. Jelas Bima. Dia memegang tangan Mina dan menatapnya serius. Aku sungguh-sungguh, Mina. Aku mencintaimu. Mina menunduk dan mengulum senyum malu-malu. Pernyataan Bima membuat hatinya menghangat. Baiklah, aku mau menikah denganmu. Balas Mina pada akhirnya, menerbitkan satu senyum kecil dari Bima. Bima memeluk erat Mina, langsung membawa pulang Mina hari itu juga untuk menikah di sekitar kontrakan Mina. 1 minggu usia pernikahan, Mina belum dibawa ke apartemen yang dijanjikan Bima. Lelaki yang berstatus suaminya tersebut hanya datang saat melampiaskan nafsunya. Setelah itu, dia tak akan terlihat baik di kantor atau dimanapun. Beruntung Bima memberikan uang nafkah pada Mina, jadi Mina tak terlalu khawatir. Lamunan Bima tentang masa lalu pun buyar saat ada yang mengetuk pintu ruangannya. Masuk, titah Bima. Bara, kamu kenapa bekerja? Tanya Bima sebelum Bara bicara. Maaf, Tuan, semua orang tidak ada yang tahu bahwa saya menikah. Hanya keluarga Anda yang tahu. Jelas Bara. Bima pun mengangguk dan tak lagi bicara. Mereka membahas pekerjaan juga beberapa rapat penting di luar kantor. Akhirnya Elia bisa bersantai sejenak setelah melakukan pekerjaan rumah. Biasanya, dia akan selalu kesana kemari walau pekerjaannya selesai. Yang lain malah enak-enakan. Pemandangan yang indah, puji Elia. Kini dia sedang duduk di balkon yang terdapat di kamarnya yang menghadap langsung pada pemandangan ibu kota. Hai, orang baru ya? Sapa seseorang membuat Elia menoleh dan mendapati pria tak kalah tampannya dari Bara. Iya, jawab Elia. Santai saja, aku nggak gigit kok. Kekehnya membuat Elia tersenyum tipis. Canggung, tak ada lagi obrolan dari mereka berdua. Sesekali Elia membenarkan letak posisi pot juga gelas yang ada di meja. Melihat itu, lelaki tersebut tersenyum tipis melihat tingkah gadis di depannya. Adrian Abimana. Celetuk lelaki yang bernama Adrian membuat Elia menoleh padanya. Apa dia mengajakku kenalan? Tanya Elia dalam hati. Dari jauh, Adrian mengulurkan tangannya. Adrian Abimana. Ulang Adrian saat melihat Elia yang hanya menatapnya. Tenang aja, aku gak jahat kok. Adrian berusaha meyakinkan Elia yang terlihat ragu-ragu. Elia, jawabnya dengan singkat. Nama yang bagus, apa namamu hanya itu saja? Elia melirik sebentar ke arah Adrian. Tak menjawab ucapan lelaki tersebut. Saya masuk dulu, permisi. Pamit Elia. Adrian tersenyum melihat Elia. Jumpa lagi besok, El. Teriak Adrian. Adrian pun masuk ke dalam. Sementara, Elia kembali ke balkon dan memastikan Adrian sudah tak ada. Syukurlah dia sudah masuk. Gumam Elia, duduk menikmati keindahan di depannya. Adrian sendiri tak benar-benar masuk. Dia bersembunyi di dekat tembok dan memperhatikan Elia yang menggerutu karena dirinya. Menggemaskan, gumam Adrian.